Faslun, pasal walladzi yanqudul wudu'a, yaitu pasal tentang pembatal wudu. Pembatal wudu itu ada khamsatul asya'a, ada 5 perkara. Jadi pembatal wudu itu ada 5. Ya. Kita bahas yang pertama dulu, Pak. Ya, kita bahas yang pertama. Apa? Ma kharaja minas sabilain. Apa-apa yang keluar dari 2 jalan. Ya, 2 jalan itu apa, Pak? Bagian depan dan bagian belakang dari tubuh kita. Yaitu bagian depan namanya kubul, bagian belakang namanya dubur. Jadi apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur, bagian depan dan belakang kita adalah pembatal wudu. Nah, kecuali nanti air mani, Pak. Air mani tidak termasuk pembatal wudu. Tapi nanti ada perselisihan. Nah, di sini kita jelaskan salahnya, Pak. Nah, kemudian Imam Taqiyuddin menjelaskan pengertian dari yang pertama ini, ma kharaja minas sabilain. Ya. Kemudian dia mengatakan yang qutul wudu'a aidon, ya, pembatal wudu juga di antaranya yang pertama sifaul daimil hadasi, sembuhnya yang orang yang selalu berhadas. Jadi orang yang berhadas selalu berhadas sembuh, Pak. Yaitu termasuk pembatal wudu. Kama bihi salisul minal bauli, seperti orang yang salisul minal baul, selalu beser. Selalu beser. Jadi beser mulu, Pak. Jadi dia nggak bisa ditahan karena punya penyakit beser. Nah, kalau dia sembuh maka batal wudunya. Penjelasannya gimana, Pak? Kita masih ingat? Salisul baul, orang yang selalu beser. Bagaimana ketika mau sholat? Masih ingat? Masih ingat gimana mau sholat? Nah, dia kan beser, Pak, beser terus. Ya, kita masih ingat bahwa di penjelasan dahulu orang yang beser terus kalau mau sholat, ya, dia harus membersihkan semua badannya dan anggota termasuk pakaiannya, Pak. Jadi dia bisa hanya sholat, termasuk sholat wajib ketika masuk waktunya. Ingat ya, ketika masuk waktunya, misalnya waktu duhur, ya dia masuk, maka dia baru bisa berwudu. Jadi wudunya saat ketika masuk waktu sholat. Jadi kalau dia misalnya jam 11:30 dia mau wudu, dia nggak bisa karena jam 11:30 belum masuk duhur. Maka dia harus masuk waktu duhur dulu, Pak. Ingat? Nah, kemudian kalau kita tahu niat wudu gimana, Pak? Niat wudu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ingat ya? Kalau kita wudu niatnya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Raful hadas wa izalatun najasah. Nah, makanya niat kita nawaitu wudu li rafil hadasil asgori, ya kan? Ya, mengangkat hadas. Nah, masalahnya orang yang salisul baul selalu keluar hadasnya dan najisnya selalu keluar, benar nggak? Nah, caranya gimana? Bagi orang-orang yang mengalami salisul baul, yang selalu beser terus, ya, kita kemarin katakan sebelum dia berwudu, dia harus membersihkan badannya, ya, kemudian membersihkan juga pakaiannya dilepas, kemudian dia memakai pampers atau memakai apapun benda, ya. Kemudian baru dia berniat wudu. Nah, niat wudunya bukan mengangkat hadas, Pak, ya, mengangkat hadas atau menghilangkan najis, tidak bisa. Kenapa? Karena nggak cukup dengan demikian. Maka niat orang-orang yang salisul baul, yang beser, niat dalam wudunya adalah untuk membolehkan sholat, gitu loh, Pak. Niatnya untuk membolehkan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Karena dia selalu beser, maka niatnya adalah membolehkan sholat. Oleh sebab itu, ketika dia sembuh, maka
itu pembatal wudu karena dia sempurna seperti kita, ya, sempurna seperti kita. Maka menurut Imam Taqiyuddin pengarang kitab Kifayatul Ahyan, orang yang dari hadas seperti salisul baul, maka ketika dia sembuh dari penyakitnya tersebut maka batal wudunya. Paham di sini, Pak? Oke. Yang kedua, wasifahul mustahadah.